Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa ala islam wa tazam fiqatihi wa tasabahu taqwa jalakan saniyatan asasan fiqati wa qam sering asan amali wa masdar amin. La ilaha illallah syadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu dan nabiyya wa rasul ada. Baik, pemirsa My TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sejarah ya itu tidak akan terlepas dari jati diri sebagai seorang muslim. Kenapa? Ya, karena kita lihat bagaimana ya Rasulullah kemudian ya dakwah ya dari Mekah ke Madinah, kemudian peristiwa Isra Mi'raj ya itu adalah salah satu bagian daripada sejarah. Karena itu kemudian sejarah ini adalah peristiwa yang penting yang harus kemudian kita jadikan sebagai pelajaran. Ya, makanya Allah kemudian menegaskan di dalam Al-Quran surat Yusuf ya 111 ya, Allah SWT kemudian berfirman ya A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim laqad kana fi qasasihim ya ibratul lil albab ya, sesungguhnya ya pada diri ya mereka ya itu atau kemudian kisah-kisah mereka ya terdapat sebuah pelajaran ya bagi orang-orang yang berakal. Ya. Ayat ini ya menegaskan bahwasanya ya, ketika kita lihat bagaimana ya Islam itu adalah salah satu ya agama yang mengajarkan seluruh aspek kehidupan, sehingga pastinya ketika kita lihat flashback ke belakang atau kemudian peristiwa masa lalu ya ini menjadi satu hal yang penting kemudian kita jadikan sebagai hikmah. Karena itu ya tidak sedikit kemudian dari kalangan orang-orang yang munafik, orang-orang yang membenci kepada Islam itu kemudian berusaha ya untuk menghapus bahkan kemudian menghilangkan sejarah Islam. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya kaum muslimin itu tidak mengenal Islam. Ya, karena itu ada beberapa langkah yang harus kemudian kita jadikan sebagai ya supaya kita bisa tidak salah dalam memilih sejarah atau kemudian mengambil sejarah. Ya. Yang pertama itu adalah kita harus memperbaharui perspektif kita. Ya, perspektif itu apa? Jadi kalau misalkan kita lihat ya itu bagaikan sebuah pisau. Nah, ya pisau itu digunakan itu Pak untuk memotong atau untuk mengupas persoalan misalkan. Ya, dan tentu sebagai seorang Muslim ya ada yang menjadikan ya perspektifnya itu adalah akidah Islam. Ya, ketika kemudian kita melihat persoalan, ya, standarnya adalah akidah Islam. Ya, contoh misalkan dalam sejarah peradaban Islam kita sudah mengetahui ya kekhilafahan itu sudah bertahan selama 13 abad lamanya. Ya, dan di situ pula ya ada pertumpahan darah. Dan tentu sebagai seorang Muslim jangan sampai kemudian membenci yang namanya kekhilafahan atau kemudian ajaran Islam khilafah itu. Kenapa? Karena khilafah sendiri adalah metode baku yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul. Ya, yang jadi persoalan itu adalah ya personalnya. Ya, karena khalifah itu adalah manusia biasa. Yang tentunya ketika sebagai seorang khalifah maka dibutuhkan yang namanya kontrol. Kita kemudian saling mengingatkan ya supaya khalifah itu tetap berada dalam koridor syariat Islam. Ya. Dan bahkan kemudian sebagai seorang muslim ketika mempelajari sejarah ya itu jangan sampai kemudian membenci khilafah itu sendiri, karena misalkan contoh dalam peradaban Islam itu ada pertumpahan darah ya naudzubillah, ketika sebagai seorang muslim kemudian membenci atau kemudian alergi terhadap syariat Islam ya. Yang kedua adalah kita harus memilah-milih sumber sejarah yang terpercaya ya. Kenapa? Karena kita lihat bagaimana yang namanya sejarah itu tidak akan terlepas dari yang namanya orang yang berkuasa ya. Ketika kemudian contoh misalkan dalam sejarah peradaban yang ada di Indonesia ya kita lihat bagaimana ya Indonesia sendiri pernah dijajah oleh Belanda ya, yang mana kemudian ya para petinggi atau kemudian founding father itu menanamkan kepada bangsanya itu adalah semangat nasionalisme. Padahal fakta di lapangan ya yang harusnya kamu dibuka itu adalah semangat jihad kaum muslimin. Ya, padahal kita bagaimana ya jihad itu adalah termasuk bagian daripada ajaran Islam. Tapi real di lapangan saat ini
jihad kemudian tidak diajarkan, bahkan tidak masuk kepada kurikulum. Ya. Yang kemudian ketiga, ya, sejarah Islam itu tidak dijadikan sebagai patok atau dalil secara. Kenapa? Karena kita lihat bagaimana ya sejarah Islam membuktikan ketika kekhilafahan Turki Utsmani, ya, undang-undang Barat, ya, itu kemudian dijadikan sebagai hukum negara. Ya, artinya apa? Ya, ini membuktikan bahwasanya sejarah kemudian itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil secara. Kenapa? Karena kita lihat di kekhilafahan Turki Utsmani itu yang sudah kemudian runtuh, malah mengadopsi undang-undang Barat. Yang mana undang-undang Barat itu alasannya kenapa mengadopsi, karena ya, karena kemudian khalifah itu ya menjadikan sejarah sebagai dalil atau kebutuhan hukum, padahal tidak boleh. Ya. Nah, demikian yang bisa disampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.